Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Cuma dikasih Tuhan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan. Ya, ini bisa banyak hal, baik di dunia pekerjaan saudara, di kantor saudara, tempat kerja, termasuk di rumah, apapun aktivitasmu, di gereja, dalam pelayananmu, di masyarakat, dan dimanapun itu, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, ya lakukan semuanya dengan segenap hati. Jangan dengan setengah hati, apalagi jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan hati yang tidak ikhlas. Ya, tapi kerjakan segala sesuatu yang dipercayakan untuk kita kerjakan. Lakukan dengan segenap hati seperti engkau melakukannya buat Tuhan. Mungkin yang kita kerjakan bukan hal-hal rohani. Artinya bukan seperti pelayanan gereja gitu ya. Mungkin kita lakukan ya di rumah. Ya entah itu bersih-bersih rumah atau apa. Di tempat kerja, ya saya kerjakan untuk perusahaan. Nah, tetapi perhatikan. Apapun itu kerjakan seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Sekarang kalau kita mau mengerjakan sesuatu untuk orang yang kita segani, kita hormati, misalkan di tempat kerja dengan pimpinan kita, ada pimpinan kita yang memperhatikan apa yang kita lakukan, saya yakin kita akan berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, berusaha membuktikan kepada pimpinan kita bahwa kita melakukan yang terbaik. Ya, itulah untuk manusia padahal. Tetapi kalau untuk Tuhan, semestinya lebih daripada itu. Ya, kerjaan kita, aktivitas kita di dunia mungkin tidak terlihat rohani. Tetapi ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, artinya kita mengerjakan dengan excellent. Kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, kita dikehendaki itu demikian. Karena apa? Karena Tuhan ingin hidup kita ini berbeda dengan dunia. Yang lain pencitraan, yang lain ya supaya dapat pujian. Kita melakukannya bukan demi itu semua. Tetapi walaupun demikian bukan berarti itu sia-sia. Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Tuhan yang menentukan upahnya. Wih, upahnya dunia aja udah luar biasa. Kita kerja dapat gaji, luar biasa kan. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita menerima yang baik, udah luar biasa. Tetapi kalau upah dari Tuhan, lebih dari sekedar materi. Ya, upah dari Tuhan kalau saya boleh terjemahkan lain itu berkat. Kalau berkat Tuhan juga bukan hanya tentang materi, bukan masalah uang, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana kita bisa menikmati hidup sehat, kita bisa merasakan kebahagiaan bersama orang yang kita kasihi, ya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu semua berkat Tuhan. Ya, dapat pekerjaan yang baik, itu juga berkat Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hati yang tulus dalam mengerjakan sesuatu, sesungguhnya kita akan menerima bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita sebagai upah. Nah, kalau kita mentaati firman Tuhan, ya dialah Tuhan kita, dialah Tuhan kita, dan kita ini hamba-hambanya. Percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Bahkan kita percaya Tuhan Allah kita, itu Tuhan Allah yang tidak pernah melalaikan, melupakan setiap janji firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan, kerjakan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Dan ketika kamu melakukan itu, seperti yang kita baca tadi, ada upah yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Luar biasa kan? Ya, jadi upahnya Tuhan pasti melebihi dari dunia. Dunia memberikan sesuatu yang materi, mungkin uang sekian banyak. Kalau bukan berkat Tuhan, tidak akan bertahan lama. Berkat Tuhan, mungkin orang melihatnya kelihatan kecil, nggak seberapa. Tetapi kalau itu berkat Tuhan, itu berguna luar biasa atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan menilai sesuatu hanya dari materi, dari sudut pandang dunia. Mulai kita memandang Tuhan, sebab yang dari Tuhan itu pasti luar biasa. Kalau upah yang ditentukan Tuhan bagi kita pasti luar biasa. Ya, jangan buru-buru ngejar upahnya ya. Kerjakan dulu apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, apapun yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, kerjakan semua dengan segenap hatimu, bukan dengan untuk pujian, bukan dengan untuk kita istilahnya pencitraan supaya dilihat baik, bukan. Tapi kita melakukannya dengan tulus, ya, dengan segenap hati kita. Kita menolong orang juga dengan segenap hati kita. Kita bekerja dengan segenap hati kita. Ya, karena itulah ketika kita melakukan semua dengan segenap hati seperti kita melakukan buat Tuhan, maka upah yang dari Tuhan menyertai hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Bagian kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Allah sendiri, kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami. Seperti yang dikatakan firman-Mu. Untuk kami berbuat segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menentukan upah bagi kami. Apa yang menjadi bagian kami. Demikian juga pagi hari ini, pekerjaan kami, aktivitas kami, biarlah kami mengerjakan semua juga dengan segenap hati kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami percaya blessing, berkat yang terbaik, upah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Semua kembali bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.